timnas futsal menang dan dikasih biasa siapa yang berjasa? Semua berjasa. Pak Erik atau Pak SBY bangsa Indonesia kira-kira gitu. Kebetulan saya ketumnya, kebetulan pengurusnya sekarang orang-orang lagi baik. Udah. Pak Ketum izin untuk persiapan Piala Asia nanti seperti apa sejauh ini dari segi dari timnas Indonesia dan dari FFV sendiri sejauh mana persiapannya? Sudah H-2 menuju pembukaan AFC. Dari sisi teknis persiapan kita terus koordinasi dengan AFC, dengan panitia LOC ya, panitia pelaksana kita. Dan kalau bicara kesiapan venue, teman-teman juga sudah bisa lihat venue-nya sudah siap. Ada beberapa teknis logistik yang masih kita kejar di hari-hari terakhir. Nah, tapi kami optimis semua bisa kita kejar dan kita siapkan. Besok malam juga kita kumpulkan dengan tim untuk bicara pre-match. Persiapan juga pre-match-nya. Dan bicara timnas Indonesia sendiri, kami sudah 2 kali dicoba, kami juga sudah terus latihan selama ini. Dan sekali lagi, persiapan timnas itu bukan hanya di TC ini saja, tapi kami melihat 1 tahun terakhir sudah bagian dari rangkaian persiapan menuju Piala Asia. Baik itu Four Nations, baik itu kemarin di SEA Games, itu adalah rangkaian persiapan kita menuju Piala Asia. Jadi kami optimis bahwa timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik di Piala Asia ini. Untuk target sendiri apa nih Pak di Piala Asia? Untuk apa? Target. Ya, jadi toh acara sudah memulai. Saya juga dengan coach sektor, kami tidak banyak bicara soal target, kami bicara soal persiapan. Sudah kita berikan persiapan yang sebaik mungkin yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan kita punya. Tentu semua nanti bergantung di hari H. Dan setiap pertandingan sangat penting. Coach sektor sampaikan kepada saya bahwa di grup pun kita harus serius, kita tidak boleh lengah, tidak boleh anggap remeh, karena lawan-lawan kita adalah negara-negara yang futsalnya berkembang dengan pesat juga. Jadi di fase grup, di grup kita ini ya kita tahu bahwa setiap pertandingan ini akan menjadi sengit. Kita berharap dukungan penuh dari para supporter. Ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah, lancar begitu saja, tapi kita siap untuk menghadapi siapapun lawan di fase grup ini. Harapannya melaju sampai mana Pak di timnas sendiri? Ya, harapannya karena kita tuan rumah, sebisa mungkin kita ya bisa sampai ke titik tertinggi ya, harapannya ya. Tapi saya juga tidak ingin memberikan pressure atau ekspektasi yang berlebih. Kita yakin bahwa timnas sudah dipersiapkan dengan baik, pelatih kepala dan juga para pemain semua punya semangat yang tinggi. Saya sudah datang ke TC-nya beberapa kali, saya juga sudah melihat skema yang dipersiapkan juga jauh lebih matang. Jadi saya yakin bahwa kita bisa memberikan hasil yang baik di pertandingan-pertandingan ini. Itu kan buat timnasnya Pak ya. Kalau buat Indonesia tuan rumah ada ini dikejar gitu. Kalau kan kalau bisa sukses sebagai tuan rumah juga sukses sebagai prestasi gitu kan. Betul, iya. Jadi kami bagi tugas. Timnas fokus kepada pertandingan, tim pelatih fokus kepada teknis pertandingannya, kami di federasi fokus kepada penyelenggaraan acaranya. Dan bagi kami ini adalah momen yang bersejarah karena ini adalah event futsal terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Dulu memang pernah Indonesia jadi tuan rumah, tapi saya rasa di tahun 2026 ini tentu situasi sudah sangat berbeda dan kita bisa lihat sendiri bahwa futsal semakin ramai di akar rumput. Jadi kita yakin ini adalah momentum bersejarah di mana kita berharap setelah acara ini futsal Indonesia semakin bertransformasi lagi. Bahkan setelah acara Asia selesai, kami punya impian, kami punya harapan ke depan lebih banyak lagi kompetisi-kompetisi internasional yang bisa kita tarik ke Indonesia. Kita bicara soal AFF. Selama ini seringkali acara AFF futsal itu dilakukan di Thailand. Tapi kami sudah bahas dan kami sudah komunikasikan dengan AFF bahwa ke depan Indonesia juga mau menjadi tuan rumah, bukan 1 edisi, bukan 2 edisi, bahkan bisa 3 edisi berturut-turut. Kita juga mau optimalkan FIFA Matchday. Kita juga bahkan berharap bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena saya yakin ya ini adalah bangsa yang juga gila futsal dan bangsa yang masyarakat di akar rumputnya bahkan di level pelajar banyak bermain futsal. Saya yakin bahwa menjadi tuan rumah Piala Dunia futsal senior itu hanya masalah waktu. Dan kalau bisa kita kejar lebih awal, kenapa tidak? Jadi persiapan
di AFC ini, kesuksesan di AFC ini bagi kami akan membuka pintu untuk lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan futsal skala internasional. Dan dengan itu bisa semua terwujud, kita benar-benar bisa menjadi negara futsal kelas dunia. Indonesia menjadi negara futsal kelas dunia dengan kita punya tim yang kuat dan juga kita menjadi tuan rumah berbagai event futsal dunia. Penyelenggaraan kalau AFF mungkin dari 2027 3 tahun itu Indonesia bisa berdiri sendiri lah untuk AFF. Tapi kalau untuk Piala Dunia, apakah akan ada kolaborasi dengan negara lain seperti itu, Pak? Ya, jadi satu hal yang menarik di Piala AFC ini, kami bukan hanya mendatangkan timnas 16 negara yang berkompetisi, tapi kami bahkan mengirimkan undangan khusus kepada para federasi futsalnya. Jadi nanti tanggal 29 Januari itu akan ada pertemuan dengan para federasi futsal seluruh Asia. Dan sudah belasan yang mengkonfirmasi. Kenapa ini penting? Karena kita mau membicarakan juga bagaimana kita bisa menyusun kesepahaman dan blueprint untuk pembangunan futsal Asia. Bukan hanya bicara negara ke negara saja. Dan kita mau mendorong kepada AFC, kepada tentu banyak pihak-pihak lain, Komite Olimpiade Asia, supaya event futsal di tingkat Asia bisa lebih banyak lagi. Dan kami punya impian bahwa futsal juga bisa masuk ke Asian Games dan tiba saatnya juga masuk ke dalam Olimpiade. Dan untuk mewujudkan impian-impian itu tidak bisa hanya komunitas futsal di Indonesia saja yang bergerak. Kita juga bisa perlu meyakinkan dan mengajak teman-teman komunitas futsal, penggerak-penggerak futsal di negara-negara lain, setidaknya di lingkup Asia dulu. Dan momen Indonesia menjadi tuan rumah AFC ini adalah momen yang sangat penting untuk mendorong gerakan-gerakan seperti ini, memajukan futsal di tingkat Asia. Mengingat Pak, kalau ngomongin Piala Dunia kan mengingat sebentar lagi Pak, 2026, bahkan mungkin udah 2032, itu kira-kira dari federasi mengincarnya yang mana Pak? Secepat apa dan seoptimis apa bisa Indonesia ini tuan rumah? Ya, tuan rumah Piala Dunia. Ya. Jadi kan Piala Dunia futsal berikutnya tahun 2028 atau kemudian jadi 2032. Tentu bicara Piala Dunia 2028 kita sudah masukkan biddingnya dan saya yakin bahwa FIFA akan memutuskan termasuk dengan melihat bagaimana performa Indonesia, profesionalisme Indonesia dalam menjalankan AFC 2026 dan bagaimana antusiasme futsal di Indonesia. Kalau kita lancar sampai dengan akhir dan benar-benar antusiasme masyarakat publik terasa, saya optimis FIFA akan lihat itu dan memperbesar kemungkinan kita dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2028. Jadi biddingnya, dokumennya sudah kita submit, tapi memang belum ada keputusan dari FIFA siapa yang dipilih. Harapan kami Piala Asia ini bisa menjadi momentum tambahan untuk memperkuat argumen bahwa Indonesia juga siap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi optimis Pak, karena secara penjualan tiket gimana tuh Pak? Itu bisa meningkatkan optimisme nggak kira-kira? Ya, jadi memang selama ini kan event futsal internasional di Indonesia belum terlalu banyak. Jadi ini memang pembuktian di acara Asia ini, di mana kita bahkan langsung menyelenggarakan yang skalanya Asia. Untuk penjualan tiket ada beberapa match yang sudah sold out, tapi ada beberapa match yang teman-teman para supporter masih bisa mencari tiket dan membeli tiket. Dan kita masih baru membuka sampai dengan babak grup saja, fase grup saja. Setelah sudah mendekati selesai, kita akan segera buka juga untuk perempat final, semifinal, dan juga finalnya. Jadi ini memang bertahap kita lakukan. Tapi saya bisa sampaikan di mana Indonesia bermain, antusiasmenya sangat tinggi. Tentu saya juga berharap, saya juga ingin sampaikan kepada para supporter dan pecinta futsal di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di sekitar Jakarta, karena kita lakukan acara di Jakarta. Selain menonton yang Indonesia bermain, timnas Indonesia bermain, juga mohon atau yang harapan saya bisa juga lihat negara-negara lain di grup-grup yang lain. Kenapa? Karena ada banyak negara-negara yang kuat, yang luar biasa. Ada Iran, ada Jepang yang tidak satu grup dengan Indonesia. Jadi ini momen yang jarang ada, di mana kita bisa melihat negara-negara kuat ini bertanding. Tentu pada saat Indonesia bermain, support sepenuhnya. Tapi karena kita juga tuan rumah, kita punya kesempatan melihat pertandingan-pertandingan negara lain. Harapan saya juga para pecinta futsal juga bisa menikmati itu. Pak, kalau terkait ada tadi pembahasan menarik tentang tagline satu keluarga itu sendiri Pak. Tadi kan ini tanpa untuk membenturkan atau ke yang lain. Apa sih Pak makna yang mungkin bisa dibagikan ke masyarakat agar lebih jernih gitu bahwa di futsal itu milik semuanya, bahwa kita satu keluarga, kinerja bersama, pemain, pelatih, ofisial, bahkan orang-orang yang di federasi juga satu keluarga.
Ya, tagline satu keluarga ini adalah tagline yang kita bahas di rapat. Idenya pertama muncul dari coach Hector, perlu ada tagline yang bisa mempererat kita semua. Kenapa kita pilih tagline satu keluarga? Karena kita melihat ada satu pemahaman yang penting, filosofi yang penting, bahwa futsal Indonesia itu dibangun bersama-sama. Futsal Indonesia itu bukan hanya milik federasi, futsal Indonesia bukan hanya milik 1-2 individu saja, tapi milik masyarakat Indonesia. Contoh, kemarin kita berhasil mendapatkan medali emas di SEA Games. Kalau ditanya itu jasanya siapa? Apakah federasi, apakah pelatih kepala? Tentu semua punya peran masing-masing. Tapi kita juga harus mengakui dan harus merayakan bahwa ada peran banyak sekali klub-klub, akademi-akademi, bahkan sekolah-sekolah tempat para pemain berlatih dari sejak kecil, dari sejak usia dini. Ada peran bukan hanya pelatih kepala, tapi pelatih-pelatih sebelumnya juga. Jadi kita bicara komunitas futsal Indonesia yang sangat besar. Dan kita semua ini adalah satu keluarga. Dan kami di federasi punya pemahaman itu. Kebetulan kami yang diamanahkan mengurus olahraganya secara organisasi. Tapi yang terlibat memajukan futsal adalah semua elemen di keluarga besar futsal Indonesia. Itulah kenapa di futsal kita semua satu keluarga.